Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 19 Agustus 2023 dalam pekan biasa ke-19 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Maria Andrea Thea, Mazmur dilantunkan oleh Josephine Joyce, dan renungan ditulis oleh Nikolaus Cipto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Tuhanku. Selamat pagi ya Yesusku. Selamat pagi ya Roh Kudus. Rasanya begitu indah karena pagi ini boleh bangun dalam kondisi baik dan penuh semangat. Syukur semalam Engkau melindungiku, dan syukur hari ini kami masih boleh diberi kesempatan beraktivitas untuk hidup kami. Dan yang terutama, syukur karena hari ini masih boleh menikmati firman-Mu. Semoga hari ini membuat kami tetap dekat dengan-Mu dalam keyakinan yang mendalam bahwa Engkau adalah kasih dan hidup kami. Amin. Bacaan dari kitab Yosua bab 24 ayat 14 sampai dengan 29. Menjelang wafatnya, Yosua berkata kepada umat Israel, "Hendaklah kalian takwa dan beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah dewa-dewa yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kalian menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kalian mau beribadah kepada siapa. Kepada dewa-dewa yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau kepada dewa orang Amori yang negerinya kalian diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Maka bangsa itu menjawab, "Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan, Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhanlah yang telah menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita." Tetapi Yosua berkata, "Kalian tidaklah sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dia itu Allah yang kudus, Allah yang cemburu. Dia takkan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kalian meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah lain, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik bagimu serta membinasakan kalian, sekalipun dahulu Ia melakukan yang baik bagimu." Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, "Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah." Kemudian berkatalah Yosua, "Kalianlah saksi terhadap kalian sendiri, bahwa kalian telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya." Jawab mereka, "Ya, kami saksi." "Maka sekarang jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengahmu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan, Allah Israel." Lalu bangsa itu menjawab, "Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan sabdanya akan kami dengarkan." Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu
dan membuat ketetapan serta peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kepada seluruh bangsa ia lalu berkata, "Sesungguhnya batu inilah yang akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarkannya segala sabda Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu, batu ini akan menjadi saksi terhadap kalian, supaya kalian jangan menyangkal Allahmu." Lalu Yosua melepas bangsa itu pergi, dan masing-masing pulang ke milik pusakanya. Dan sesudah peristiwa-peristiwa itu, Yosua bin Nun, hamba Tuhan, meninggal dunia. Umurnya 110 tahun. Demikianlah sabda Tuhan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Ya Tuhan, Engkaulah milik pusakaku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Ya Tuhan, Engkaulah milik pusakaku. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah. Di tangan kananmu ada nikmat yang abadi. Ya Tuhan, Engkaulah milik pusakaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi. Sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, haleluya, haleluya.
Inilah Injil suci menurut Matius, bab 19, ayat 13 sampai dengan 15. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Maka Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti merekalah yang empunya kerajaan surga." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Sederhana seperti anak kecil. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dalam sebuah diskusi tentang kepada siapa kita beribadah, sangat mungkin ada perdebatan antar pihak yang berbicara. Bisa saja salah satu pihak mendesak pihak yang lain untuk mengikuti apa yang diyakininya sebagai kebenaran yang harus diterima. Jika masing-masing pihak melakukan hal ini, akan sampailah pada situasi jalan buntu. Pada bacaan pertama hari ini, situasi ini sempat tergambarkan dengan sangat jelas. Dan anehnya, ini terjadi dalam satu kelompok yang sama, yaitu bangsa Israel, yang sejak awal seharusnya beribadah pada satu Allah yang sama, yaitu Tuhan Allah. Rupanya, jika hal ini kita lacak ke bagian-bagian bacaan kitab suci sebelumnya, dapat diketahui ketika bangsa Israel telah sampai ke tanah perjanjian, terjadilah proses perubahan budaya bangsa yang besar dan penting. Bangsa Israel ini sebelumnya dipengaruhi sebagai bangsa terjajah atau ditekan oleh bangsa Mesir sebagai budak. Dan ketika keluar dari Mesir, perubahan budaya pun terjadi. Budaya mereka menjadi budaya bangsa nomaden yang bertahan hidup berdasarkan apa yang ditemui di sepanjang jalan. Saat tiba di tanah perjanjian, perubahan budaya yang menimbulkan syok pun kembali terjadi. Tanah perjanjian adalah tanah pertanian yang harus diolah agar mereka dapat melanjutkan hidup di sana. Pada saat mereka belajar untuk menjadi bangsa yang hidup dan bertahan dengan budaya pertanian, terjadilah gesekan dan inkulturasi dengan budaya setempat, karena bagaimanapun masyarakat setempat adalah orang-orang yang sudah terbiasa dan ahli dalam bidang pertanian, dan bangsa Israel mau tidak mau harus belajar dari mereka. Pada saat itu, mulailah timbul problema besar dalam iman dan kepercayaan. Bangsa-bangsa setempat mengolah pertanian bukan hanya menggunakan teknik dan pengetahuan tentang pertanian, tetapi juga dengan iman dan keyakinan mereka yang ternyata adalah dewa-dewa setempat, bukan Tuhan Allah. Di sini, pelan-pelan banyak yang mulai terpengaruh dan mulai menyembah dan beribadah kepada dewa-dewa setempat, sehingga meninggalkan iman dan kepercayaan mereka kepada Tuhan Allah. Dalam situasi yang tidak baik ini, pemimpin bangsa Israel pada saat itu, yaitu Yosua, mengadakan pertemuan.
Yosua ini sebenarnya termasuk ke dalam generasi pertama bangsa Israel yang keluar dari Mesir dan tetap diberi kesempatan oleh Tuhan Allah untuk masuk dan hidup di tanah perjanjian. Dalam pertemuan tersebut, bangsa tersebut ditegur dan intinya diminta untuk kembali kepada iman dan kepercayaan mereka kepada Tuhan Allah. Setelah mereka menyadari kesalahan mereka, akhirnya mereka pun bertekad untuk benar-benar kembali kepada iman dan kepercayaan mereka, yang kemudian hal ini dituangkan ke dalam batu hukum bangsa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hal berharga yang kita dapatkan di sini adalah betapa tidak mudahnya untuk bertahan dalam iman dan kepercayaan. Apalagi ketika kita menghadapi kesulitan dan jalan keluar yang nampak di hadapan kita adalah jalan keluar yang dapat membuat kita meninggalkan iman kita karena besarnya pesona dan gairah yang ditawarkan. Sungguh, memang godaan yang cukup sulit untuk dilawan. Karena yang nampak di hadapan kita adalah seperti solusi atas masalah-masalah yang sedang kita hadapi, padahal di dalamnya ada jebakan yang mengancam iman kita. Menghadapi situasi sulit seperti ini, ternyata penulis Injil Matius malah menawarkan tentang sebuah prinsip yang bagus sebagai jawabannya. Karena inti dari pokok masalah ini adalah adanya pesona dan gairah yang sangat menggoda untuk meninggalkan iman kita, maka disitulah kita harus mengolah batin kita sebaik-baiknya. Bagaimana caranya? Petunjuk penting yang diberikan Rasul Matius adalah sederhana. Jadilah seperti anak kecil. Tentu saja yang dimaksud di sini bukanlah bertingkah laku seperti anak kecil, tetapi bagaimana kepribadian seorang anak kecil. Petunjuk pertama adalah fokus. Seorang anak kecil ketika sudah senang dengan sesuatu, maka hal apapun yang lain tidak lagi menarik. Secara mudahnya kalau sudah maunya itu, ya itu saja. Hal sederhana yang biasanya hanya membuat seorang dewasa tersenyum ketika melihat tingkah pola seorang anak kecil, ternyata dapat menjadi sumber yang baik, yaitu hanya fokus terhadap sesuatu. Petunjuk kedua adalah gairah dan kegembiraan yang polos dan apa adanya. Apa adanya berarti tidak mengada-ngada, artinya juga jujur dan tidak memiliki niat apapun selain bergembira dengan apa saja yang ada di dekat mereka dan tidak memikirkan apapun yang tidak ada di dekat mereka. Petunjuk ketiga adalah dalam kegembiraan ada cinta. Anak-anak itu sangat mudah dan merasa senang di dekat orang terdekat mereka dan malah cenderung takut terhadap orang yang tidak dikenal. Jika Tuhan Allah sudah membuat kita gembira dan cinta, mengapa harus tidak takut terhadap hal yang belum kita kenal? Marilah kita memiliki kepribadian yang mencontoh kegembiraan anak kecil. Marilah berdoa. Syukur ya Tuhan, bacaan hari ini telah mengajarkan untuk sederhana dan gembira seperti anak kecil, sesuatu yang sudah sangat jarang kita terapkan dalam hidup kami sendiri. Semoga Engkau membimbing kami dan memberi kebijaksanaan untuk hidup sederhana dan tidak berpikir untuk mengatasi problema hidup dengan cara yang terlampau rumit dan tetap terus bertahan dalam iman dan cinta kepadamu. Dan juga semoga kami dapat terus merasakan kegembiraan dalam hidup yang sederhana dan tidak tenggelam dalam dosa atau semakin jauh darimu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin.